Tapi nggak apa-apa ya, itu urusan kamu dengan Islam. Itu konsep ketuhanan dalam Islam sebegitu berantakannya. Tidak ada otoritas. Mereka tidak tahu bagaimana Allah itu. Mereka tidak bisa mendefinisikan bagaimana Allah itu. Sementara kita di dalam. Kamu tadi mengatakan Yesus secara visual. Galatia 3 ayat 1 bahkan Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus yang telah dilukiskan dengan terang. Kamu tidak mengerti pemaknaan Ekaristi. Kamu bilang katanya selfie nama Yesus secara visual. Kamu bilang katanya ini konsep yang dipaksa. Bukankah kamu yang memaksa dari tadi? Memaksa bahwa Yesus harus dilihat dengan mata kepala. Karena kamu tahu Yesus adalah tokoh yang real yang pernah datang 2000 tahun yang lalu. Makanya kamu secara tidak langsung bilang sampai Yesus datang kedua kalinya. Kenapa bukan Allahmu saja yang ditanyakan? Kenapa Allahmu tidak terlihat? Kan wajah-wajah Yesus banyak tuh ya di Google kah? Itu yang mana? Kan begitu. Kan sudah dilukiskan tuh. Sudah terang banget katanya. Yang mana? Karena begini. Perkara yang nggak bisa dilihat itu bukan berarti nggak ada, Mas. Saya kira kamu paham masalah kayak gini. Perkara yang nggak bisa terlihat bukan berarti tidak ada. Apakah Tuhan itu harus ada, harus hadir ke dunia? Nah, Anda terjebak lagi di sini. Hadirnya Tuhan ke dunia itu berarti menabrak sifat mungkin Allah. Ketabrak Anda dengan bahasa yang di awal. Mewajibkan Tuhan harus hadir ke dunia menabrak sifat jaiz. Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu punya kehendak sendiri yang nggak bisa kita mewajibkan sesuatu apapun kepada eksistensi Allah. Bro, yang hurufat itu, acara sakramen kamu itu hurufat. Kenapa saya katakan hurufat? Kamu mengatakan Yesus hadir. Mana? Coba buktikan, kalau memang di acara sakramen itu Yesus hadir, kamu selfie sama Yesus, kasih tahu ke saya. Ya, kamu selfie dengan Yesus, kasih tahu ke saya. Seperti apa visualnya? Kan nggak ada, itu cuma gambaran-gambaran saja, tafsiran gitu loh. Yang kamu paksakan seolah-olah Tuhan hadir. Kalau sama-sama seperti itu di Al-Quran ada, bro. Mana jua min thalatha illa wa huwa rabi'uha. Ketika ada orang 3 berkumpul, maka dialah sang yang nomor 4. Allah hadir ketika kita sedang bertiga, Allah nomor 4-nya. Apakah itu maksudnya hadir secara visual? Kan enggak gitu loh. Kamu paksakan kan? Kamu paksakan. Sehingga pemahaman-pemahaman seperti itu gak diterima, bro. Pertanyaan saya di awal ya, kasus yang saya ungkapkan di awal, sampai 2025, orang Kristen tidak akan pernah bisa melihat Yesus secara visual. Bisa nggak dihadirkan Yesus itu? Kalau bisa, saya langsung beriman, bro. Wan itu kabar kok dari Nabi Muhammad, innahu la ilmun lis-sa'ah fala tamtarun nabiha. Datangnya dia itu tanda akan datangnya hari kiamat, fala tamtarun nabiha, jangan kalian ragu, kan begitu. Tapi apa bisa? Coba kamu selfie di acara sakramen, gak akan bisa itu. Saya tunggu sampai Yesus keluar 2 kali itu ya. Jadi begitu. Sehingga tentang ru'yatullah, eksistensi tentang Allah tertulis jelas di dalam Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Sedangkan konsep di dalam tasawuf melihat Allah itu hakikatnya bil qalbil abd, dengan hati seorang hamba. Begitu loh. Inilah circular reasoningnya Islam ya. Saya bingung disuruh selfie. Kita lagi bahas tentang hadiratnya Allah. Tadi sebenarnya sempat bahas juga ya, Keluaran 22 itu ya. Nanti kita bahas itu biar saya nggak lupa. Tapi saya bahas dulu satu persatu. Kamu tadi bilang Joseph ini bahas sesuatu seolah-olah pernah bahas Ibnu Arabi. Kamu yang nggak jujur. Coba kasih tahu kepada orang-orang Islammu yang kamu tipu-tipu itu, Ibnu Arabi itu ngajarin apa? Kamu sampai bilang ini ajaran pesantren, seolah-olah ini ajaran yang benar ya. Ibnu Arabi itu dihukumi sesat loh. Mengajarkan apa, Wafi? Jujur, wahdatul wujud. Jangan tepok-tepok, kamu jujur. Nanti jelaskan ya, wahdatul wujudnya Ibnu Arabi itu apa? Jelaskan sama teman-teman Islam, apakah itu sejalan dengan akidah Islam yang murni? Nih, saya putarkan. Sengaja saya mancing kamu. Kita dengarkan ini. Ya, mimpi ketemu Nabi. Dan ini yang dialami oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi orang sesat. Ya, penganut wahdatul wujud. Menganggap makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan manusia, ya. Bersatu padu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya dia mengatakan di antara syairnya, al-abdu rabbun wa rabbu abdun, ya laita syairi manil mukallaf. Kata dia, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Itu syairnya Ibnu Arabi bukan? Saya sudah pernah diskusi waktu itu sama Habib Fanan, sama anak pesantren, sama Ustadz. Kita sudah sepakat nggak mau bahas Ibnu Arabi saking malunya mereka. Kamu bahas di sini, bagus. Good ya, Ibnu Arabi itu sesat. Coba yang salafi yang nonton lagi di roomnya kamu, coba apakah mereka tidak panas akan
Mengatakan kamu ahlul bid'ah karena mengutip itu, tapi nggak apa-apa ya, itu urusan kamu dengan Islam. Itu konsep ketuhanan dalam Islam sebegitu berantakannya. Tidak ada otoritas. Mereka tidak tahu bagaimana Allah itu, mereka tidak bisa mendefinisikan bagaimana Allah itu, sementara kita di dalam. Kamu tadi mengatakan Yesus secara visual. Galatia 3 ayat 1 bahkan Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus yang telah dilukiskan dengan terang. Kamu tidak mengerti pemaknaan Ekaristi. Kamu bilang katanya selfie sama Yesus secara visual. Kamu bilang katanya ini konsep yang dipaksa, bukankah kamu yang memaksa dari tadi? Memaksa bahwa Yesus harus dilihat dengan mata kepala. Karena kamu tahu Yesus adalah tokoh yang real yang pernah datang 2000 tahun yang lalu. Makanya kamu secara tidak langsung bilang sampai Yesus datang kedua kalinya. Kenapa bukan Allahmu saja yang ditanyakan? Kenapa Allahmu tidak terlihat? Kau bahas dalam mazhab Asy'ari, kami membahas dalam permasalahan ru'yatullah ini sebagai yang mungkin, fimungkinas dan seterusnya. Ini mungkin loh. Bisa ya bisa tidak, yang menentukan siapa? Tuhanmu. Tuhanmu bisa menjawab kamu nggak sekarang? Nggak bisa. Makanya ulamamu itu apakah ada guna? Enggak, termasuk kamu. Apakah kamu bisa menjelaskan bagaimana Allah itu eksistensinya? Tidak bisa. Karena tadi di awal, kalau kamu pernah mengingat perkataanmu, kamu telah mengutip hadis, memikirkan zat Allah saja manusia tidak akan mampu. Ya sudah, kita ngapain? Zat Allahmu tidak dapat dipikirkan, terus kamu membicarakan apa? Membahas tentang tasawuf, saya sudah membahas itu dengan orang-orang tasawuf. Saya sudah tahu. Gak usah kamu sok tahu. Bukan saya juga sok tahu, tidak. Tapi jangan merendahkan orang. Dan tolong, ini bukan ruang konseling ya. Jangan nasihatin saya segala macam yang harus kamu nasihat itu sesama muslim kamu. Oke? Nah, kemudian yang tadi saya ingin bawa balik lagi mengenai mukjizat Ekaristi. Nggak paham-paham ya mukjizat Ekaristi ya? Mukjizat Ekaristi itu terjadi karena adanya penelitian secara ilmiah. Ekaristi, Yesus hadir. Kemudian kamu bawakan lagi Matius 19 ayat 12, di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namaku. Ini seperti dalam ayat Al-Quran. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Ayat Al-Quran yang mengutip perkataan Yesus. Ada mana ada lebih dahulu perkataan Yesus atau Quranmu? Yang baru dikanon oleh di zaman dari mulai zamannya Khalifah Utsman bin Affan dan seterusnya. Ada di mana? Yang pertama duluan yang mana? Jangan kebalik-balik narasinya, jangan bikin misinformasi ya. Adanya perkataan Yesus dulu, baru Al-Quran. Jadi jangan dibalik-balik. Kemudian saya sekali lagi mengulangi. Yesus itu menampakkan diri kepada orang-orang kudus. Ya, Santa Margaret Maria Alacoque itu sudah diverifikasi oleh ilmiah, dikanonisasi oleh Vatikan. Itu sekali lagi bukan masalah khurafat. Beda dengan Islam. Sorry saya singgung masalah habaib. Maksud saya, masalah yang sepele hanya dengan tes DNA saja itu tidak berani dibuktikan. Sedangkan dalam gereja Katolik, mukjizat Ekaristi, tes darah yang muncul di Ekaristi yang menjadi daging, darah dan daging itu bisa dites. Golongan darahnya sama semua. Maksud saya seperti itu. Bukan maksudnya saya mau menelusuri lebih jauh, nggak ada urusan. Ya, sekali lagi ketuhanan Yesus itu tidak terbantahkan. Ketika kamu membahas Injil Yohanes, kamu harus baca dalam sudut pandang orang Kristen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Joseph mengatakan melihat Allah itu kan mungkin, berarti kan bisa iya bisa enggak. Ya udahlah terserah kamu lah kan gitu. Bukan gini Mas Joseph ya. Ini saya perlembut lagi bahasa saya ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia MUNGKIN itu beda dengan mungkin di dalam konsep akidah Islam. Jangan samakan. Kalau mungkin itu kan maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa enggak. Itu bahasa Indonesia. Kalau mungkin ya, perkara yang mungkin seperti ta'alluq kudrat Allah. Allah itu kan punya sifat kudrat ya. Allah punya sifat kudrat, maha kuasa. Kemahakuasaan Allah itu berkaitan dengan sifat yang mungkin terjadi. Maksudnya bukan perkara yang mustahil, bukan mungkin maybe yes, maybe no. Beda saudara, bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil. Makanya hukum di dalam akidah, konsep katanya belajar mazhab Asy'ari. Gimana sih? Katanya sudah banyak baca mazhab Asy'ari. Masa perkara mungkin antara mungkin bahasa Indonesia dengan akidah beda? Apa sama gimana sih? Di dalam mazhab Asy'ari, hukum itu jadi 3. Ada wajib, ada mungkin ya, ada yang mustahil. Mungkin ini kata lainnya jaiz. Mungkin itu bukan mungkin bahasa Indonesia, bre, bukan. Mungkin itu kalau wajib misalnya sesuatu yang tidak masuk akal kalau barang itu tidak ada.
Kalau mustahil, ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Adanya itu gak masuk akal. Kalau mungkin, itu adalah perkara yang gak mustahil dan gak wajib. Itu perkara mungkin dalam tema akidah, bukan mungkin MUNGKIN, bukan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya maybe, bukan. Kemudian tadi sampean juga berdalil. Gini loh. Kata Paulus, Yesus dilukiskan dengan terang di Galatia katanya. Mana gitu loh, kan cuma lukisan berarti kan. Kalau kita kan sudah punya konsep mas, mukhalafatul lil hawadisi. Di awal kan sudah saya sampaikan, Allah itu nggak sama seperti apapun gitu loh. Kita sudah punya konsep seperti itu. Nah kalau dilukiskan seperti apa lukisan Yesus? Kata Paulus itu seperti apa? Coba berikan saya referensi, misalnya ada lukisan Paulus tentang Yesus sudah dilukiskan. Seperti apa lukisannya? Apakah kan wajah-wajah Yesus banyak tuh ya di Google kah? Itu yang mana? Kan begitu, kan sudah dilukiskan tuh, sudah terang banget katanya. Yang mana? Karena begini, perkara yang nggak bisa dilihat itu bukan berarti nggak ada, mas. Saya kira kamu paham masalah kayak gini. Perkara yang nggak bisa terlihat bukan berarti tidak ada. Apakah Tuhan itu harus ada, harus hadir ke dunia? Nah, Anda terjebak lagi di sini. Hadirnya Tuhan ke dunia itu berarti menabrak sifat mungkin Allah. Ketabrak Anda dengan bahasa yang di awal. Mewajibkan Tuhan harus hadir ke dunia, menabrak sifat jaiz. Allah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu punya kehendak sendiri yang nggak bisa kita mewajibkan sesuatu apapun kepada eksistensi Allah. Dan Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Makanya lafalnya itu fil mumkinat. Mumkinat itu bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil, bukan maybe, bukan gitu. Lalu sampai bahas-bahas tes DNA katanya, waduh sulit ini. Sampai kemana-mana ini ya. Ini kalau kita bahas secara keislaman kan percuma gitu loh. Karena Mas Joseph bukan orang Islam gitu. Dan kitab-kitab Islam Anda tidak menguasai. Kemudian orang-orang yang bertemu dengan Allah, sudah saya sampaikan, oh ya, Ibnu Arabi katanya mengajarkan kesesatan guys, wahdatul wujud. Tapi video yang ditampilkan videonya Firanda, orang salafi der. Saya kan ahlu sunnah. Coba sampaikan ulama ahlu sunnah yang terkemuka bagaimana pendapatnya misalnya. Yang ditampilkan videonya Firanda, dia orang salafi. Saya kan sudah mengatakan di awal, saya ahlu sunnah. Kamu kan sering tuh nanya tuh ke orang awam tuh ya di live-nya itu, kamu Asy'ari, apa salafi, apa Syiah. Wah keren kali gitu. Saya di awal sudah bilang saya ahlu sunnah. Jangan dikanter sama salafi. Kamu saya kanter dengan oneness, tewas juga nantinya. Gak sama pemahamannya kan dengan oneness, dengan Yesus Yehova. Sama kan seperti itu. Begitu loh. Bantah dengan ahlu sunnah juga.